Hi! Good morning kids! How are you this morning? I hope you're happy and ready to learn together with Auntie Betty. Alright kids, today we are going to learn our Bahasa Indonesia. But before we learn our Bahasa, please help Auntie and take the remote and count until 5. Are you ready? Okay, let's count until 5. 1, 2, 3, 4, 5. Klik. Oke, kita sudah mengganti bahasa kita menjadi bahasa Indonesia. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai transportasi udara. Oke, kita mau belajar apa? Transportasi udara. Oke, mari kita lihat sama-sama. Ada transportasi udara apa saja ya yang bisa kita temui dan dapat bergerak atau kita dapat gunakannya di udara ya. Oke, mari kita lihat sama-sama. Setelah itu kita akan belajar dan menulis huruf tegak bersambung. Oke, minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama untuk huruf tegak bersambung A, B, C, D, E, dan F. Lalu kita akan lanjutkan kembali huruf tegak bersambung G, H, I, J, K, dan L. Oke, hari ini kita tulis 6 huruf untuk huruf tegak bersambung. Nah, tapi sebelumnya kita belajar bersama ya kosakata yang berkaitan dengan transportasi udara. Mari kita lihat bersama-sama. Yuk kita lihat sama-sama contoh transportasi udara ya. Apa saja ya nama-nama atau jenis-jenis transportasi udara. Mari kita lihat bersama. Nah, ini adalah salah satu jenis transportasi udara. Ada yang tahu ini namanya apa? Iya, namanya helikopter. Apa namanya? Helikopter. Ya, helikopter ini biasanya hanya tidak membawa banyak orang di dalamnya. Hanya sekitar 2 orang ya, 2 sampai 4 orang di dalamnya, 2 atau 3 gitu ya untuk orang yang bisa berada di dalam helikopter. Nah, helikopter ini dia bentuknya lebih kecil dari pesawat biasanya sehingga helikopter itu bisa digunakan untuk ke daerah-daerah yang pelosok, misalnya kayak untuk bawa bantuan untuk di salah satu daerah yang mungkin sedang terjadi bencana. Nah, bisa menggunakan helikopter untuk tempat-tempat yang agak terpencil ya. Apa ini namanya? Helikopter. Nah, tadi kita sudah lihat salah satu contoh transportasi udara yang namanya helikopter. Nah, kalau yang satu ini ada yang tahu namanya apa? Iya, kalau alat transportasi yang satu ini namanya balon udara atau balon terbang. Nah, balon udara yang satu ini tidak bisa juga membawa banyak orang ya. Mungkin maksimal sekitar 2 sampai 3 orang ya. Orang yang bisa ikut di dalam balon udara ini. Nah, balon udara ini diterbangkannya menggunakan seperti gas gitu ya. Jadi ini namanya balon udara ya. Kita katakan sama-sama balon udara. Oke. Nah, tadi kita sudah lihat balon udara atau balon terbang. Nah, kalau yang satu ini namanya pesawat layang atau disebut juga sebagai pesawat peluncur ya. Apa ini namanya? Pesawat peluncur atau pesawat layang. Nah, ini adalah salah satu transportasi udara yang mungkin bisa digunakan sebagai salah satu jenis olahraga juga ya. Jenis olahraga yang bisa yang menggunakan
salah satu transportasi udara yang satu. Tadi namanya apa? Pesawat peluncur atau pesawat layang. Nah, kalau transportasi udara yang satu ini pasti sudah tahu ya namanya apa. Nah, ini namanya pesawat terbang atau pesawat penumpang ya. Biasanya pesawat yang satu ini membawa banyak penumpang di dalamnya. Nah, ini disebut pesawat terbang atau biasa orang menyebutnya pesawat atau pesawat terbang atau pesawat penumpang ya. Mari kita katakan sama-sama pesawat. Ya, ini namanya pesawat. Atau tadi nanti katakan ini adalah pesawat terbang. Oke? Nah, yang terakhir, ada yang tahu apa yang nama jenis pesawat yang satu ini? Nah, kita sering sebut pesawat yang satu ini dengan sebutan jet atau pesawat jet. Nah, pesawat yang satu ini biasanya terbang di atas ketinggian 10.000 sampai 15.000 ya di udara. Jadi biasanya kalau kita lihat jet, mungkin ada yang pernah lihat ya, di langit itu seperti ada garisnya ketika jet itu lewat ya. Ciu. Nah, pesawat jet itu biasanya sangat cepat ya jika dia terbang di atas ketinggian maksimum. Nah, makanya ketika pesawat ini terbang itu kita seperti melihat garis ya. Nah, biasanya kalau dulu nanti masih kecil tuh suka bilang, wah, ada jet gitu. Nah, ini disebut pesawat jet namanya ya. Oke. Nah, sekarang Onti akan mengajarkan kalian bagaimana cara menulis huruf apa yang hari ini kita tadi mau tulis? Huruf G. Nah, ingat Onti sudah ajarkan bahwa ada 5 garis ya di dalam buku kalian. Di dalam kertas yang worksheet yang kalian dapatkan ya, 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita akan menulis dari baris yang ketiga. Baris yang keberapa? Ketiga. Ingat, 1, 2, 3. Nah, kita akan menulis huruf tegak bersambung G. Nah, bagaimana caranya Onti? Ingat, kita tulis dari bawah seperti ini, kita tarik ke atas. Kita buat seperti huruf C. Naik kembali, turun sampai ke bawah sampai garis kelima, lalu jadi huruf G lagi ya. Naik, buat huruf C, turun, naik, turun sampai ke bawah, jadi huruf G. Sekali lagi, naik, turun, naik, jadilah huruf G. Oke. Setelah huruf G, kita akan menulis huruf H. Huruf apa? H. Bagaimana caranya, Onti? Kita akan tarik garis ke atas sampai ke garis nomor 1 ya. Naik ke atas, turun, naik lagi, jadi huruf H. Huruf apa? H lagi ya. Naik, turun, jadi huruf H. Huruf apa? H. Oke. Sekali lagi ya, kita buat huruf H-nya. Oke. Naik ke atas, turun, jadi huruf H. Nah, setelah huruf H, kita akan membuat huruf I. Huruf apa? I. Nah, untuk membuat huruf I itu mudah sekali ya. Nah, bagaimana caranya, Onti? Nah, begini ya. Naik, turun, naik, lalu kasih titik. Lagi ya. Naik, turun, naik, lalu kita kasih titik di atasnya. Naik, turun, naik, titik. Oke. Wah, mudah bukan untuk membuat huruf I? Berikutnya kita akan menulis huruf J. Nah, untuk huruf J itu hampir sama dengan huruf G. Kita harus tarik ke bawah sampai ke baris ke-5 ya. Oke, kita buat huruf J bersama-sama. Bagaimana tadi caranya?
kita dari baris yang ketiga, 1, 2, 3. Berarti dari sini ya, naik, turun sampai baris kelima, lalu naik jadi huruf J. Oke, lagi ya, naik, turun sampai baris kelima, jadi huruf J. Sekali lagi, naik, turun, naik. Nah, itu dia cara menulis huruf J. Sekarang kita akan lanjutkan cara menulis huruf K. Huruf apa? K. Bagaimana caranya, Aunty? Hampir sama seperti kita membuat huruf H ya. Coba kita lihat ya. Naik, turun, lalu sedikit perbedaan. Nah, begini cara membuatnya. Lagi ya. Naik, turun, naik, turun, naik. Lagi. Naik, turun, naik, turun, naik. Nah, begitu cara membuat huruf K. Mudah bukan? Oke, sekali lagi kita mau buat huruf yang terakhir, yaitu huruf L. Huruf apa? L. Nah, sama, dia akan naik sampai baris ke-1, turun, kasih garis. Lagi naik, turun, lalu naik lagi, turun. Nah, begitu cara membuat huruf L. Wah, mudah sekali ya. Nah, sekarang Aunty akan mengulang kembali. Ini huruf apa? G, H, I, J, K, L. Nah, jadi hari ini kita akan menulis 6 huruf G, H, I, J, K, dan L. Lalu untuk proyek kalian hari ini, nah kalian boleh mengeluarkan worksheet kalian yang ini ya. Oke, Aunty bagaimana sih caranya? Nah, begini ya caranya. Pertama-tama kita akan menebalkan. Jangan lupa tulis nama kalian ya di sini. Nama kelas, lalu kalian tebalkan huruf tegak bersambungnya. Oke, kita akan tebalkan ya. Sama seperti cara yang tadi. Naik, turun, naik, turun, naik lagi. Nah, kalian harus tebalkan semua ya sampai bawah sini. Oke, huruf H juga sama. Naik, naik, turun, naik. Nah, seperti itu ya. Lalu kita ke halaman berikutnya. Kita akan tulis huruf I. Tadi kita mulai naik, turun, naik. Jangan lupa dikasih titik. Ya, untuk huruf J juga sama. Naik, turun, lalu naik. Nah, yang terakhir huruf apa setelah huruf J? Halaman terakhir kita ada huruf K dan huruf L. Oke, kita tulis lagi ya. Naik, turun, naik, putar, jadi huruf K. Nanti kalian tebalkan ya. Dan yang terakhir itu huruf L. Nah, itulah tadi pembelajaran kita ya. Kita sudah belajar mengenai cara menulis huruf tegak bersambung. Huruf apa saja tadi yang kita sudah tulis? Huruf G, H, I, J, K, dan L. Oke, baiklah, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk mengambil foto ya untuk hasil tulis kalian hari ini dan dikirimkan di Edmodo. Terima kasih anak-anak, sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Dadah! Oke, baiklah, itulah tadi pembelajaran kita. Kita tadi sudah bersama-sama melihat jenis-jenis atau macam-macam transportasi udara. Nah, kalian juga sudah belajar bagaimana cara menulis huruf tegak bersambung. Nah, untuk proyek kalian jangan lupa untuk mengambil foto dari hasil yang kalian tadi sudah tulis lalu dikirimkan di Edmodo. Oke, demikianlah pembelajaran kita. Sampai bertemu kembali pada video berikutnya. Tetap semangat dan sehat selalu. Dadah!